Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Coros Phase 4. Udah saya pakai kurang lebih 1 minggu dan saya tes GPS 2 kali. Bagi yang penasaran gimana dengan kualitas GPS, daya tahan baterai, dan juga fitur-fitur di Coros Phase 4 ini, tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu kamu jadi kepengen punya juga. Oke, langsung aja kita bahas Coros Phase 4. Pertama seperti biasa kita mulai dari desain. Desain Coros Space Series itu memang cocok banget bagi olahraga terutama lari. Namanya aja pace ya. Dan saya juga ngerasa dapet banget kesan sportinya pas pakai Coros Space Sport ini. Yang saya suka sentuhan kecil di bagian lugnya. Jadi ada patahan ya, semacam sambungan kayak gitu. Tapi tentu ini nggak bisa dicopot. Sentuhan simple tapi kerasa beda ya dengan Coros Pastry. Untuk material body dia menggunakan bahan polimer ini untuk menjaga bobot si jam tangannya, dan kacanya dia udah pakai mineral glass yang mana di PS3 itu masih pakai plastik. Oke, untuk kelengkapan tombol, Coros Space 4 ini dapat upgrade tombol tambahan di sisi kiri bawah ya, yang ini. Nah, tapi kalau di depan kayak gini dia tuh nggak fungsi jadi apa-apa. Apakah ini bisa jadikan shortcut? Saya nggak tahu karena saya nyari-nyari di setting, di smartwatchnya nggak ada, di aplikasi juga nggak nemu. Bagi yang tahu, kasih tahu di kolom komentar ya. Nah, tapi ini ada getar-getar gitu kalau dipencet, ada haptic feedback yang feel-nya tuh nyaman banget. Kerasa lah ini smartwatch mahal. Kemudian ini untuk crown ya, crown aktif bergulir kayak gini. Ini juga sama ada haptic feedback-nya. Kalau kita klik jadi tombol pilih ya, tombol select. Dan bawah ini jadi tombol back. Kalau kita tekan untuk masuk ke menu. Ini haptic feedbacknya cakep bro. Kita coba masuk olahraga sekalian kasih lihat ya untuk user interface di olahraganya. Untuk lari, wah, lock GPS-nya cepet ya. Di sini ada start, basic interval, target run, navigasi ya. Nggak ada peta offline tapi kita bisa buat rute di aplikasi Coros. Kemudian activity alert, voice alert, Strava segment bagi yang berlangganan, auto pause dan juga shortcut. Oke, kita start di sini. Nah, fungsi tombol ini ada 3 ya untuk pindah-pindah halaman. Ini untuk masuk ke rute ataupun navigasi. Kemudian ini untuk masuk ke media. Jadi pindah-pindahnya tuh bisa pakai tombol ini. Karena ya kalau pakai ini untuk bergulir ke atas bawah doang. Kemudian ini untuk masuk ke mode lab. Jadi untuk pindah-pindah halamannya pakai tombol sisi kiri bawah ini. Tampilan belakangnya seperti ini, ada pin ya untuk ngecas, dan sistem chargingnya saya suka ya karena dikasih wadah kecil buat gantungan. Tonjolan sensornya di sini tipis, jadi untuk penggunaan cukup ketat dan lama ini masih nyaman. Nah, bicara soal baterai ya, Coros Space 4 ini ternyata kualitas baterainya cakep. Meskipun dia pindah dari MIP ke AMOLED, tapi gak serta-merta bikin baterainya jadi tambah boros, justru sebaliknya malah jadi tambah awet. Untuk pengetesan saya selama 1 minggu kurang, sekarang posisi baterai ada di 68%. Skenario yang saya pakai, saya aktifkan semua all day monitoringnya. Selama 1 minggu juga saya bawa tidur terus-terusan. Dan saya tes workout juga kurang lebih 2,5 jam. Itu menggunakan GPS. Jadi ya ini kualitas baterainya cakep. Kalau untuk penggunaan always on display tentu dia gak bakalan bisa seawet ini. Ya, klaim dari Coros lah sekitar 6 harian. Ya, di sini udah ada fitur always on display karena tadi udah saya singgung ya, panel displaynya dia udah pakai AMOLED. Warnanya gonjreng, kemudian hitamnya juga pekat, dan untuk penggunaan outdoor pun masih sangat nyaman. Ini gak ada informasi ya berapa brightness-nya, tapi ya memang masih sangat nyaman. Untuk instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Kualitas strapnya ini cakep banget. Sekali lagi kalau kamu beli terpisah ya, strap Coros ini harganya lumayan, 1,5 juta. Jadi soal kualitas gak perlu diragukan lagi. Saya pakai seminggu pun agak sedikit kasar, gak terlihat ada bekas-bekas goresan. Untuk dimensi nih kalau saya ukur 43 sekian, nggak sampai 44 mm. Lug to lug di 49 mm, ketebalan 12 mm, dan bobot totalnya di 41 gram. Kalau bodinya aja tuh kemarin di video unboxing sekitar 27 gram doang. Oke, ini dia Coros Space 4 di pergelangan tangan saya 15 cm. Ini cocok bagi kalian yang punya pergelangan tangan kecil. Wrist weight-nya seperti ini, responsif.
Sekali lagi, ya, responsif. Sekarang kita kenalan dengan aplikasi Khoros. Di bagian depannya ini informatif sekali. Banyak info-info penting ya soal kebugaran, fitness dan juga olahraga atau pencapaian. Kemudian di tab kedua di sini ada aktivitas, beberapa yang sudah kita lakukan dan juga kita simpan sebagai rute. Bisa langsung diimport juga ke smartwatch-nya. Di tab ketiga di sini ada jelajah, kita bisa bikin rute langsung. Kita tinggal klik aja buat rute di sini. Kemudian pilih olahraga yang mau dilakukan, misalkan lari. Buat bikin rute biar gak pusing ya, pindah dulu mode petanya ke mode bawaan. Kita tinggal klik aja untuk titik start, kemudian klik lagi, dia bakal otomatis kayak gitu. Di sini informasinya juga lengkap ya, berapa kenaikan, berapa penurunannya. Setelah selesai ya tinggal diklik aja, kemudian simpan dan bisa langsung diimport ke smartwatch. Dan di tab terakhir ada profil. Sekarang kita lihat untuk aplikasi pihak ketiganya. Di sini ada banyak banget ya. Mulai dari Strava, Training Peaks, Komoot, dan yang lain-lain. Nah menariknya kalau kamu pengguna Strava berlangganan ya, kita juga bisa live Strava langsung di bagian ini. Strava Live Segment. Dan kenapa saya suka banget dengan aplikasi Khoros? Karena watch face yang mereka sediakan ini banyak banget dan selalu ada update. Ya Garmin juga cukup banyak tapi kebanyakan berbayar. Tapi Khoros ini gratis-gratis. Selanjutnya kita ke user interface. Bagi kalian yang belum pernah nyoba smartwatch mungkin bakal sedikit kebingungan dan saya bakal kasih lihat langsung di sini. Kita klik dan tahan untuk buka kunci ya. Kemudian tarik dari atas ini untuk masuk ke data. Ya, data-data pencapaian dari fitness, kebugaran dan juga olahraga semuanya disimpan di sini. Tarik dari bawah juga sama, jadi bolak-balik ya untuk training datanya. Memang fokusnya itu ke fitness. Kalau dari sisi kanan dan kiri di sini tidak ada apa-apa. Kemudian untuk ganti watch face juga gak bisa diklik dan tahan seperti smartwatch pada umumnya. Jadi harus masuk dulu ke menu. Agak sedikit ribet memang. Masuk menu tinggal klik dan tahan ini dan pilih tampilan jam atau watch face. Klik. Ini beberapa watch face yang sudah saya masukkan ya. Ya, saya suka ini Sixorogo Lawu Ultra. Sedangkan kalau kita klik ini ya tentu semuanya isinya olahraga dan juga setting tentunya. Untuk data laporan olahraganya di sini lengkap ya. Seperti di sini ada summary termasuk ada rutenya kelihatan tuh. Pace, kemudian durasi olahraga dan juga jenis olahraganya, lari. Geser lagi ke bawah, di sini ada efisiensi, training load, training fokus, aerobik, anaerobik, RPE, kemudian base kilometer dan yang lain-lain. Lengkap banget. Ini tampilan data olahraga di aplikasi. Kita bisa share, yang mana share-nya tuh bisa kita custom kayak gini. Untuk ekspor rute juga bisa, tinggal klik titik 3 di atas, kemudian ekspor data yang pilihannya juga sangat banyak. Saya biasanya pakai format feed untuk saya ekspor ke komputer. Untuk hasil tracking GPS-nya cakep. Selama olahraga, selama pengetesan, baik itu yang setengah jam ataupun yang 2 jam, itu gak pernah ngerasain putus-putus. Meskipun banyak perumahan dan juga banyak pepohonan. Titik start dan juga titik finish itu cukup akurat. Tapi yang saya sayangkan di sini untuk data heart rate-nya. Gak tahu kenapa untuk Khoros Pace 4 ini agak sedikit kotak-kotak ya. Padahal di beberapa smartwatch yang harganya lebih murah tapi tentu bukan smartwatch kayak gini, itu bisa beneran sangat-sangat intens. Kalau kalian punya pengalaman berbeda ya, siapa tahu ini device saya aja yang mungkin belum kebagian update atau gimana, coba kasih tahu di kolom komentar. Kemudian untuk kebutuhan fitness tracker ya, seperti sleep tracker. Di sini saya pakai selama 1 minggu dan datanya akurat untuk tidur dan juga bangunnya. Dia bisa baca wake, REM, light sleep dan juga deep sleep. Lebih lengkapnya tentu kamu bisa lihat di aplikasi Khoros. Mereka juga ngasih insight kayak gini. Memang untuk data HRV-nya nggak disatuin ya di bagian sleep data. Jadi dia punya menu tersendiri kayak gini.
Untuk fitur outdoor seperti di sini dia udah punya kompas, akurasinya juga cakep dan nggak perlu diputer-puter seperti smartwatch lain ya. Ini saya nggak pernah kalibrasi, tapi akurasinya bagus. Tentu altimeter, barometer juga bisa langsung kelihatan dari sini ya. Kemudian di sini juga ada kamera kontrol, tapi gak bisa jadi kontrol buat kamera HP, hanya untuk action cam. Untuk musik controller berjalan dengan baik, saya coba ke Apple Music. Sedangkan untuk musik offline dia kasih menu terpisah di bagian musik. Untuk menikmati fitur ini ya harus dikoneksikan ke TWS. Dan terakhir untuk notifikasi WhatsApp di sini berjalan dengan baik, tapi sayangnya belum bisa balas. Karakternya lengkap. Nggak lengkap banget sih, tapi banyak lah. Oke, itu dia review saya untuk Coros Space 4, smartwatch atau sportwatch terbaru dari Coros sebagai upgrade dari Coros Space 3. Bagi kalian yang udah pakai Coros Space 4, boleh banget ya share pengalamannya di kolom komentar. Kalau kalian tertarik dengan PS4 dari review ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Buzzi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.